Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati, menyertai kami, memberi kami kekuatan, memberi kami pimpinan, sehingga kami dapat dilayakkan untuk hadir di sini. Tuhan, kami ingin mengupas lebih dalam mengenai Matius 6 ayat 10. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sering melantunkan, kami sering juga doakan di dalam setiap kebaktian. Tetapi kami lupa bahwa kadang-kadang kami hanya mengucapkannya belaka. Mohon pimpinanmu ya Tuhan, sehingga kami dapat dicerahkan. Berkati Pak Nikolas Daji yang akan memberikan, eh, memandu kami untuk ber-PA, memahami Alkitab. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap persiapannya. Dan berkati kami juga sehingga kami dapat mengerti apa yang dibicarakan dan dapat berdiskusi dengan baik. Berkati semua peralatan sehingga nanti tidak akan ada kekurangan sesuatu apapun dan Engkau akan memberkati PA ini dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu ya Tuhan, Roh Kudusmu bekerja di dalam setiap detik sampai nanti selesainya acara ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Oke, kita akan masuk ke dalam PA langsung gitu ya. Nanti mungkin saya akan sedikit membawakan pengantar, tapi sebelumnya kita akan mengenal lebih jauh tentang Pak Nicholas Daji. Jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Pak Nicholas Daji ini adalah eh, jemaat GKI Kota Wisata, sehingga karena memang beliau tinggal di Raffles dan bekerja di tempat kita, eh, eh, beli- beliau adalah suami dari Bu Sinta Matilda. Ya, jadi kalau mungkin apa namanya banyak yang mungkin kenal dengan Bu Sinta Matilda, dia adalah suami dari Bu Sinta Matilda. Dan riwayat pendidikannya S1 itu dari FMIPA UI jurusan Fisika angkatan 1989. Lalu mengambil karena panggilannya gitu setelah beliau mungkin nanti bisa ceritakan lebih lanjut dan mungkin relevan juga terkait dengan apa namanya ininya gitu ya, terkait dengan apa yang kita akan bicarakan gitu tentang bagaimana kehendak terjadilah kerajaan datanglah dan sebagainya gitu ya. Nanti mungkin bisa diceritakan bagaimana panggilan menjadi full timer itu bisa hadir juga di dalam Pak Nicholas Daji. Lalu beliau karena memang panggilannya demikian memperdalam Alkitab dan memperdalam teologi di STT Reform Indonesia (STRI), program studi magister teologi dengan gelar MTH angkatan 2017. Sebelum menjadi full timer, beliau sekarang juga aktif di Perkantas. Sebelum menjadi full timer, beliau juga menjadi profesional di beberapa tempat yang tertera. Dan saat ini sebenarnya beliau adalah staf Perkantas, jadi pure pelayanan di Perkantas dari tahun 2021 sampai sekarang. Dan saat ini menjadi pimpinan cabang Perkantas Jakarta. Jadi BPH, jadi pemimpin cabang di Perkantas Jakarta. Oke. Pelayanan, banyak pelayanan yang hadir dan apa menjadi pelayanan Pak Nicholas Daji dari mulai PO FMIPA UI, lalu pengurus gitu, lalu pengurus juga bukan FMIPA saja tapi juga di UI juga secara keseluruhan, keseluruhan. Lalu ketua Persekutuan Ekumene UI 94 sampai 95. Lalu ada juga di Perkantas BPC, Badan Pengurus Cabang Perkantas Jakarta, eh, di beberapa tahun. Lalu juga ada menjadi pembicara dan narasumber di berbagai ibadah, seminar dan ibadah pemuda dan jemaat di berbagai lingkungan ya. Jadi lingkupnya mungkin macam-macam, ada yang mungkin lingkup lembaga pelayanan, lingkup profesional, alumni, mahasiswa, persekutuan siswa dan sebagainya. Jadi kita akan banyak diskusi dengan beliau. Jadi karena beliau adalah rekan sesama
Kombas dari kita-kita semua gitu. Jadi silakan berinteraksi dengan lebih santai dengan Pak Niko gitu ya. Ya, sekarang kita akan memulai PA. Sebelum nanti saya stop share, mungkin nanti Pak Niko juga akan berikan materinya. Eh, yang menjadi prolog sebenarnya adalah eh, ini PA ini sebenarnya eh, bertopik kuasa kebangkitan Kristus dalam doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah dua rangkaian sebenarnya gitu. Jadi kita baru hadir, Paskah baru hadir di dalam kehidupan kita baru beberapa saat yang lalu gitu. Jadi mungkin bulan lalu baru hadir Paskah gitu. Lalu setelah itu kelihatannya kan titik kulminasinya gitu, titik ujungnya itu Paskah gitu. Tapi setelah itu pasti banyak perlindungan dari kita, so what gitu. Setelah Paskah terus bagaimana? Kita sibuk selamat Paskah dan sebagainya gitu. Kita tahu dan kita yakin, kita imani bahwa Tuhan Yesus menjadi Raja Mesias kita yang menyelamatkan kita dan dia adalah penebus dan juga uh, penebus kita dan kita ikut di dalam iman Kristus karena itu kita disebut orang Kristen gitu. Tetapi kemudian so what gitu. Nah, lalu terbersit dalam kondisi sekarang yang carut marut dan sebagainya gini ya, ada banyak ada perang, ada apa segala macam dan sebagainya gitu kondisi juga masih carut marut. So what gitu. Nah, terbersit apa namanya? Apakah kebangkitan Kristus itu bisa nyata juga di dalam doa kita? Lalu doa kita yang bagaimana gitu? Lalu doa Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita doa Bapa kami yang salah satu kutipannya frase doanya adalah datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini seringkali kita nyanyikan, kita hadirkan melalui doa jemaat di dalam setiap kebaktian. Tetapi apakah kita meresapi apa yang menjadi makna dari kata-kata ini gitu? Karena ini sebenarnya frase kata, frase kalimat yang sebenarnya tidak mudah untuk dicerna kalau menurut saya gitu. Datanglah kerajaanmu. Ini bagaimana maksudnya kerajaan Tuhan disuruh datang gitu. Lalu jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan bisa jadi bagaimana caranya di bumi seperti di surga. Lebih bingung lagi gitu kan. Di bumi dan di surga kan pasti beda. Kita di dunia ini kan ada di bumi gitu. Tetapi di surga kita nggak pernah tahu gitu. Kenapa di bumi seperti di surga. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana uh, 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 Pak Nicholas Gaci juga akan memberi pencerahan kepada kita. Jadi sebenarnya yang jadi pokok poin penting adalah uh, kita akan lihat bagaimana kita berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah dengan rahmatnya yang besar itu gitu. Kalau kita hadir di dalam pemeliharaan Tuhan, kita akan rajin berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam kehendaknya yang kudus, kita akan berdoa seperti demikian. Nah, sekarang kita akan mendengar bagaimana Pak Nicholas Daci memberi pemahaman baru buat kita apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui teks Matius 6 ayat 10. Nah, kita akan lihat. Mari Pak Nicholas Daci, saya akan stop share. Bapak silakan untuk bisa berinteraksi lebih lanjut. Oke, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih. Saya biasa dalam pelayanan mahasiswa, jadi kadang-kadang kemudian ketika ucapan Bapak Ibu selalu kemudian konteks teman-teman. Jadi kalau saya katakan teman-teman, di situ udah ada semua ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih di dalam Kristus. Oke, seperti tadi disampaikan, tema kita hari ini kuasa kebangkitan Kristus di dalam doa. Kita akan melihat dari sisi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Izinkan saya untuk share screen. Oke, saya memang sengaja membuat slide cukup banyak, walaupun saya tidak terlalu pintar membuat satu kutipan-kutipan atau kalimat-kalimat yang baik, tetapi kiranya mungkin menolong kita untuk kemudian melihat bagian-bagian ini. Nah, tentu kalau kita tahu bersama doa Bapa kami
Bagiannya adalah Matius 6 ayat 10 ini. Doa Bapa kami adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Itu khotbah yang sangat terkenal, pasal 5 sampai pasal 7 Matius itu adalah Yesus mengajar di bukit, yang inti dari pengajaran itu bahkan melampaui apa yang bisa dikatakan ketika di salah satu ayat dari khotbah di bukit, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih dari orang-orang Farisi, ini agak aneh. Padahal orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat taat pada Taurat. Tapi kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih dari mereka, kamu tidak layak masuk kerajaan sorga. Nah, ini membawa kepada kita satu pemahaman yang baru. Lalu kemudian berbicara doa Bapa kami, tentu di sana kalau kita lihat ada tiga permohonan, ada 6 permohonan sebenarnya di dalam doa Bapa kami. Nah, tiga permohonan pertama justru berhubungan dengan kemuliaan Allah nyata di bumi. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baru kemudian bagian kedua adalah berhubungan dengan kita dan kebutuhan kita. Makanan sehari-hari, pengampunan, dan kelepasan dari yang jahat. Jadi mungkin ini juga sedikit refleksi tentang kehidupan doa kita. Biasanya sih ya, kehidupan doa kita itu sekeranjang permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Dan jarang sekali kita bicara apa yang bagaimana kemuliaan Allah nyata di muka bumi ini. Nah, kita akan masuk kepada bagian pertama ini, datanglah kerajaanmu. Nah, selain kita mendoakan di dalam doa Bapa kami, kerajaan Allah ini sebenarnya tema yang sangat familiar kepada kita. Kita kan paling sering mengatakan, ayo mari kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Atau ini nih, saya pikir pola doa persembahan yang paling banyak adalah apa? Supaya uang yang kami berikan bisa memperlebar kerajaanmu. Nah, apa memperlebar kerajaan? Apakah memperlebar kerajaanmu itu apa? Apakah tadinya kerajaan Allah begini gara-gara uang yang kita berikan, patoknya bergeser, kita memperluas wilayah atau apa? Itu memperlebar kerajaanmu. Nah, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah secara sederhana sebenarnya kalau kita lihat dari kerajaan Allah, Allah adalah satu-satunya raja, berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Jadi, ide awal kerajaan Allah adalah Allah pencipta, Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh memerintah atas seluruh ciptaannya. Jadi ini tema seluruh Alkitab nanti kita akan lihat. Kenapa saya udah masuk langsung refleksi? Kerajaan Allah, Allah jadi raja. Tetapi apakah di Alkitab merajakan Allah, ada sekelompok orang merajakan Allah, tetapi Tuhan Yesus menyingkir? Pertama kali membaca ini agak aneh juga. Bukankah baik menjadikan Yesus Kristus adalah raja? Nah, mungkin ini menolong kita. Apa artinya ketika kemudian kita berbicara datanglah kerajaanmu? Saya jadikan tanda tanya menjadikan Yesus raja ini kejadian setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, orang dikatakan di sana berbondong-bondong mengikuti dia. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa itu berbondong-bondong. Mungkin desak-desakan untuk mengikuti Yesus. Apakah tidak baik? Lalu ketika kemudian selesai memberi makan, lalu ayat 14-15, kita ingat sisa berapa? 12 bakul. Benar ya. Nah, ketika orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuat, maka kemudian dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak menjadikan dia dengan paksa, menjadikan dia raja. Yesus mau, ia menyingkir. Aneh. Menjadikan Yesus raja, ternyata Yesus nggak mau. Lalu
Ketika besok harinya, oke, ini besok harinya, mereka melihat Yesus tidak ada, murid-muridnya tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka kejar Yesus. Kalau ini di Tiberias Galilea, di seberang laut, di seberang danau, mereka itu di Kapernaum dan mereka menemukan Yesus. Kita lihat, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka bertanya kepadanya, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Mungkin yang mereka harapkan adalah Yesus akan kembali menyatakan mukjizat kepada mereka. Aku Allah, aku bisa datang ke sini. Tapi ini memberikan jawaban kepada kita, mengapa Yesus menolak. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saya pikir memikirkan datanglah kerajaanmu pada hari ini, kita harus memikirkan. Seringkali kita memanipulasi Allah, menjadikan dia raja untuk urusan kita. Menjadikan dia raja untuk keinginan-keinginan kita. Dan akhir dari kisah Yohanes 6 ini, setelah ini Yesus memberikan pengajaran yang paling penting, akulah roti hidup. Apakah mereka diterima? Lihat, dari roti yang mereka makan, Yesus katakan, akulah roti hidup. Tapi akhir dari kisah ini begitu ironi. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ayat 66, mulai saat itu, mereka yang tadinya berbondong-bondong, begitu mencari Yesus, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa? Nggak cocok. Ini bukan raja yang saya mau. Lalu, apakah Yesus takut kehilangan pengikut? Enggak, dia tantang murid-muridnya. Kepada ke-12 muridnya berkata, enggak mau pergi juga. Yesus enggak takut, enggak ada yang merajakan dia. Nah, ini mungkin refleksi awal untuk memikirkan apa sebenarnya ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Nah, seperti saya katakan tadi, ide awal datanglah ke ini refleksi. Oke, ide awal datanglah kerajaanmu itu adalah Allah pencipta, Allah pemilik segala sesuatu, Allah yang berdaulat, seluruh dunia miliknya. Seluruh Alkitab menyimpulkan Allah adalah raja. Namun kemudian kita lihat, kalau hanya sampai sisi ini, Allah adalah raja, Allah raja yang berkuasa, Allah raja yang berdaulat, mungkin kita kemudian melihat ada dua hal. Bisa kita manipulasi, atau kemudian sisi, kemudian bagi kita mungkin kita mau merajakan dia, karena nggak ada cara lain, orang dia berdaulat. Mudah-mudahan kita nggak berdoa kemudian sambil ini, Tuhan datanglah kerajaanmu. Karena itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tetapi mari kita lihat salah seorang dalam bukunya Gospel and Kingdom kemudian mengatakan, apa itu kerajaan Allah? Umat Allah di tempat kediaman Allah, di bawah pemerintahan Allah dan berkat Allah. Jadi kemudian kita lihat di sini tidak hanya sisi pemerintahan Allah, Allah yang berdaulat, tetapi sejak awal ketika Allah menciptakan kita adalah pernyataan Allah beranugerah, berkat Allah bagi kita. Itu adalah sisi kerajaan Allah yang seringkali kemudian kita abaikan. Dua hal itu kita tidak boleh abaikan. Jadi sejak awal, nah saya lihat dulu, Allah merindukan agar manusia menikmati relasi yang akrab dengannya dalam hadiratnya. Maka itu hanya terjadi dalam pemerintahan kasihnya. Kalau kita tunduk sempurna dalam pemerintahan kasihnya dan tidak berdosa. Ini adalah kehidupan yang terbaik, kehidupan yang dirancangkan Allah. Maka maafkan saya kalau saya agak loncat-loncat ya. Seharusnya berarti mendoakan datanglah kerajaanmu adalah hal yang terbaik, kehidupan yang terbaik. Kenapa? Sejak awal ketika Allah menyatakan kerajaannya,
adalah satu kehidupan yang terbaik. Ini pemerintahan. Lalu hidup di bawah pemerintahan Allah berarti menikmati berkat Allah. Ada pemerintahan Allah, ada berkat Allah. Dan ini dialami manusia. Tetapi kemudian kita tahu, Alkitab berkata, manusia tidak menaati Allah dan meninggalkan berkat Allah. Konsekuensinya menghancurkan tidak hanya umat manusia, seluruh ciptaan, semuanya menjadi rusak. Tapi ini kita kembali melihat, mulai kemudian pemahaman dalam teologi soal kerajaan Allah, dari sekedar pemerintahan Allah, Allah yang berdaulat, kemudian kita mulai bergerak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, segala-galanya rusak, namun dalam kasihnya Allah berjanji memperbaiki kembali keadaan ini dan memulihkan kerajaannya di bumi. Maka mulai di sini kita menangkap konsep kerajaan Allah itu kemudian tidak lebih mengedepankan tentang Allah yang berdaulat, tetapi tentang anugerah Allah. Maka kalau anugerah Allah, semestinya kita mendoakannya dengan penuh kelegaan. Bukan karena ya emang gak ada cara lain. Dia adalah raja, dia adalah pemilik kehidupan kita. Dan inilah yang diungkapkan oleh Alkitab, kisah Alkitab kita. Bagian selanjutnya dari Alkitab mengisahkan cerita tentang penggenapan janji pemulihan Allah tersebut. Dimulai dalam sejarah bangsa Israel. Umat pilihan itu yang sebenarnya merupakan bayang-bayang kerinduan Allah bagi seluruh bangsa yang salah dimengerti oleh orang Israel. Dan secara sempurna dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi, Alkitab, semua Alkitab adalah tentang pemulihan kerajaan Allah. Pemulihan kehidupan yang terbaik bagi manusia. Dan kita tahu penggenapan itu secara sempurna melalui anaknya Yesus Kristus. Karena itu saya katakan tadi, kerajaan Allah kemudian dalam konsep Alkitab, dalam konsep teologis, tidak mengedepankan tentang kedaulatannya yang mutlak. Seolah-olah kalau kerajaan Allah itu bicara tentang kita hanya berbicara kedaulatan Allah yang mutlak, seolah-olah kita takut. Bahkan ada yang kemudian, jangan mendoakan datanglah kerajaanmu, itu artinya kiamat. Wow, tetapi kerajaan Allah adalah bicara realita penebusan, pemulihan akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga atmosfernya, kekuatannya adalah anugerah Allah. Kerajaan Allah itu kemudian atmosfernya adalah anugerah. Itulah betul-betul kerajaan itu datang bersama Yesus. Nanti kita akan lihat misi Tuhan Yesus. Bahwa dengan anak Allah berinkarnasi, dapat dikatakan kerajaan Allah ada dalam bentuk pribadi. Maka sampai di sini, tadi kembali saya katakan cara kita memahami, supaya uang kami memperlebar kerajaanmu. Kerajaan Allah tidak bicara tentang tempat, tetapi tentang relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Relasi kerajaan Allah, kita berbicara bagaimana merayakan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Dan ini yang diungkapkan, saya ambil mungkin sedikit agak teologis, tapi nggak apa-apa. Saya ambil dari ini yang dinubuatkan sejak dari awal di dalam perjanjian lama, sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Kita lihat, ini kerajaan Allah, bahwa Yesus pada akhirnya akan dirajakan. Kita lihat, inilah nubuatan Daniel. Aku telah melihat, terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya. Siapa itu? Allah Bapa. Dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya, kepada anak manusia itu,
diberikan kekuasaan dan kemuliaan, serta kedudukan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya, dan kerajaannya adalah kekal. Pertanyaannya, ini sudah tergenapi semua? Belum. Nah, mulai ya kita memahami sifat kerajaan Allah. Tadi seharusnya saya tanya dulu, apakah kerajaan Allah sudah datang atau belum? Nanti kita akan lihat. Jadi, ini belum nyatanya, kenyataannya belum tergenapi sempurna. Kenapa? Belum semua orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa belum mengabdi kepada. Lalu versi Mazmur, firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini adalah Mazmur Daud, dan siapa tuanku itu nanti kita lihat. Saya tidak akan perjelas lagi. Matius 22, Yesus merujuk bahwa itu adalah dirinya. Nah, apakah saat ini seluruh musuh-musuh telah dijadikan dalam tumpuan kaki Yesus? Belum. Sekalipun kita telah menikmati Paskah yang mengatakan bahwa kepala iblis, kepala si jahat telah diremukkan. Tapi belum sepenuhnya. Nah, kalau sampai saat ini wajar kita mengatakan, mendoakan, datanglah. Inilah yang kita doakan. Datanglah saat ini. Datanglah kerajaanmu. Tetapi, apakah kerajaan itu sebenarnya sudah datang? Ya, misi Tuhan Yesus. Tentu ada penyelamatan manusia. Hari ini saya rindu dengan berdoa, datanglah keselamatan, datanglah kerajaanmu. Kita melihat keselamatan kita tidak soal egois. Kenapa kekristenan kadang terlalu egois? Karena kita hanya memahami keselamatan adalah soal tempat nanti kalau kita mati. Kalau mati tidak masuk neraka, tapi masuk sorga. Apalagi kalau sorga itu kita pahami sebagai satu tempat yang indah. Wah, emas, permata. Apakah itu? Nanti kalau dalam diskusi seorang teolog Dallas Willard kemudian mengatakan kesalahan kita dalam memahami keselamatan kita, itulah sebabnya semua itu bahasa amanat agung. Lalu kemudian dia buat buku, kan amanat agung, Great Commission. Lalu dia buat satu buku yang nadanya satir. Great Omission. Apa itu? Pengabaian terbesar dari amanat Great Commission. Nah, kenapa? Kita hanya pahami. Yang penting gue udah selamat. Oke. Nah, mari kita lihat. Ini misi. Yesus sudah mengerjakannya. Kerajaan Allah itu sudah datang bersama Yesus. Sejak dari awal kisah awal adalah ini di awal. Katanya saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Sudah waktunya kerajaan Allah, Yesus katakan. Demikian juga di dalam Matius, dia mengungkapkan, walaupun menggunakan kata kerajaan sorga. Lalu, ketika memberitakan, Yesus berkeliling, dikatakan di Matius 9, dia memberitakan apa? Injil kerajaan. Konsepnya kerajaan Allah. Lalu di akhir, yang disalah mengerti, ketika dia sudah bangkit. Ini ketika sudah bangkit. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi, apa misi Yesus? Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Pemulihan kerajaan Allah. Dan di dalamnya kita diselamatkan. Ingat tadi relasi. Di dalamnya relasi dengan Allah dipulihkan. Itu misi Allah.
Yesus datang ke dunia secara jelas mengutang kerajaan Allah. Lalu Rasul Paulus kemudian mengungkapkan kepada kita bahwa sejarah alam semesta, sejarah ini akan berakhir di mana sih? Dan kalau kita lihat Efesus, ini rahasia rencana Allah sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Apa itu? Pemerintahan Kristus. Kristus akan jadi raja. Di Filipi yang sudah sangat kita terkenal, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaannya saya sekarang, apakah ini semua sudah terpenuhi? Efesus 1 ayat 8-9 sudah terpenuhi? Belum. Ini sudah terpenuhi? Belum. Lalu tadi kita mengatakan, Yesus datang, kerajaan Allah datang bersama Yesus. Yesus datang untuk kerajaan Allah. Inilah sekarang kita pahami satu era yang mengatakan kita sekarang sedang berada di dalam kerajaan Allah itu sudah dan belum. Already and not yet. Dan di dalam already and not yet itu, kita dipanggil untuk mendoakan datanglah kerajaan. Jadi kita bisa katakan kemudian apa sih kisah di dalam Alkitab itu? Apa sih yang dinyatakan di dalam Alkitab? Apa sih rencana Allah itu? Lalu kita bisa lihat God's story, cerita Allah itu adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ada yang mengelompokkannya menjadi 6, ada yang kemudian ini. Tapi secara umum kemudian kita kenal melihat ini. Allah menyatakan kerajaannya, desain Allah, lalu terjadi pemberontakan, manusia jatuh dalam dosa, tapi kasih Allah tidak berhenti. Allah berjanji memulihkannya. Yang dimulai dengan Allah memilih bangsa Israel, tapi kemudian puncaknya di dalam penebusan Yesus Kristus. Apakah sudah semua sudah sempurna semua kerajaan Allah? Belum. Kita akan menunggu saat penahbisan kerajaan Allah itu betul-betul dalam masa dimuliakan, glorification. Dan di sini, di tengah-tengah inilah kita berada dan berdoa, datanglah kerajaan. Sehingga saya mau, walaupun ini sering saya bawa ketika bicara doktrin eskatologi ya. Kita sekarang berada di mana? Doktrin eskatologi, hati-hati kita memahami, hanya berbicara soal kedatangan Yesus kedua kali. No. Saat ini, Alkitab berkata, kita sudah berada di zaman akhir yang menuju akhir zaman. Itulah kerajaan Allah already and not yet. Sudah, kerajaan Allah sudah datang, sudah kedatangan pertama Kristus sudah datang untuk pemulihan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang belum pada penggenapan, penyempurnaannya. Dan kita hidup di zaman sekarang, zaman akhir. Disinilah kita diminta, datanglah kerajaan. Nah, apa artinya? Apakah kita meminta kiamat? Bukan, sama sekali tidak merujuk kepada kita berdoa supaya Yesus datang kedua kali, supaya kiamat. Itu urusan Allah, kata Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan anak pun tidak tahu, itu urusan Bapa. Apa yang menjadi urusan kita? Doakan, datanglah kerajaanmu. Nah, apa? Kemudian kita lihat. Kalau kemudian saya bikin dalam, kalau gambar tadi saya bikin dalam ini, Allah menyingkapkan atau menyatakan kerajaannya, terjadi pemberontakan, manusia diusir, lalu redemption. Dan
Nanti akan penyempurnaan, sang raja akan kembali. Dan di dalam situlah kita meminta, datanglah kerajaan. Sekarang, lalu apa artinya? Datang berdoa, datanglah kerajaanmu. Ingat, saya agak tambahkan sekarang terus-menerus, kerajaan Allah sejak dari awal. Karena intensi Allah dari setelah kejatuhan manusia, Allah mau dalam kasihnya yang besar mau memulihkan manusia. Maka atmosfer kerajaan Allah adalah anugerah Allah. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, tidak untuk meminta kiamat supaya Tuhan Yesus datang, tapi supaya kerajaan Allah nyata di bumi. Berdoa, datanglah kerajaanmu, akhirnya kemudian dalam anugerahnya kita berdoa, Kristus menjadi raja atas hidup saya, keluarga, pekerjaan, perkataan, dan perbuatan saya. Kenapa saya memulainya dari saya? Nanti kita lihat. Jadi bicara tentang kerajaan Allah, Allah Kristus jadi raja. Allah yang dinyatakan kepada kita. Kristus jadi raja. Nanti akhir dari kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus. Kristus akan menjadi raja. Maka saat ini kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kristus menjadi raja atas hidup kita, keluarga, pekerjaan, perkataan, dan perbuatan kita. Dalam seluruh aspek hidup kita. Soal urusan kapan Yesus akan datang, itu urusan Allah. Nah, kenapa saya memulai dari kita? Setiap permohonan dari doa Bapa kami selalu mencerminkan keinginan Allah bagi hidup kita. Sehingga ini menjadi seharusnya ketika kita berdoa doa Bapa kami adalah respon yang penuh kasih terhadap kasih Bapa Sorgawi kita. Maka berdoa doa Bapa kami dalam pemahaman bahwa ini menjadi visi, tujuan kehidupan kita. Maka ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, saya harus menambahkan dalam pemahaman dan pikiran saya, di dalam dan melalui saya pertama. Dengan demikian, memberikan penyerahan diri saya kepada Tuhan secara baru. Bagaimana saya dimampukan, saya pakai kalimat sejauh, seberapa yang dimampukan Tuhan, untuk saya menjadi alat dari doa jawaban doa saya sendiri. Ingat, Kristus menjadi raja selalu menyangkut dua hal. Yang pertama, keyakinan Kristus bahwa Kristus pemegang otoritas di sorga dan di bumi, dan ini menyatakan kekuatan yang melimpah-limpah bagi kita. Di dalam amanat agung kan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kemudian ketika menyatakan janji penyertaan, ini adalah kekuatan yang melimpah-limpah bagi kita. Tetapi kerajaan Allah, Kristus menjadi raja, itu juga berarti ketundukan kepada sang raja. Itu arti ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, dia jadi Kristus. Ini berbicara relasi. Kristus menjadi raja dalam seluruh kehidupan saya. Lebih lanjut, doa Bapa kami, ini menyangkut persekutuan. Maka lebih lanjut, berdoa datanglah kerajaanmu, artinya melalui kesaksian gereja, persekutuan orang percaya, semakin banyak orang akan tunduk kepada Yesus. Dan tentu kita harus pahami, penggenapan sempurnanya baru akan kita nikmati, baru akan kita lihat ketika Yesus datang kembali di dalam kemuliaan. Dan ini membawa kita kelegaan sebenarnya. Kita tidak frustrasi. Di dalam anugerah, kita dimampukan Allah, dan kita tahu bahwa memang tidak akan pernah bisa sempurna.
Tetapi itu tidak harus menjadi. Kita tahu dengan pemahaman kerajaan Allah sudah dan belum, kita tidak frustrasi akan hasilnya. Tapi ini juga tidak akan membawa kita kepada ya udah kita berdiam diri. Nah, berbicara semakin banyak orang tunduk kepada Yesus Kristus, tentu yang terbaik adalah mereka percaya kepada Kristus. Tapi nanti di bagian akhir ketika dikatakan Yesus Kristus adalah kepala, itu tidak hanya berbicara tentang mereka percaya kepada Yesus, tapi segala sesuatu, termasuk orang-orang yang tidak diselamatkan, termasuk orang-orang fasik, akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka mari kita pahami apa arti ketika mendatangkan kerajaan Allah. Bagaimana gereja menjadi kesaksian. Tidak hanya berbicara tentang kita. Mari kita lihat secara holistik. Tidak hanya berbicara tentang bagaimana orang kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi bagaimana melalui kesaksian gereja orang tunduk kepada Allah. Nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai kerajaan Allah bisa kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa teman-teman nanti kadang-kadang teman-teman kita frustrasi ya. Ya Pak Niko sih emang kerjanya memberitakan Injil. Mungkin teman-teman berkata seperti itu. Saya kan enggak, saya kan dikerja. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah sehingga orang lain tunduk pada kerajaan Allah tersebut. Jadi saya simpulkan kemudian, kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kita mendoakan agar realisasi sempurna dari kerajaannya segera dinyatakan di muka bumi. Tentu dalam satu kesadaran tidak akan pernah sempurna. Kapan sempurna? Nanti. Sementara kita menunggu penahbisan kesempurnaan secara total pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Oke, teman-teman, sekarang saya masuk kemudian. Lalu bagaimana realnya? Saya ambil dalam beberapa aspek. Bagaimana kita bisa mencicipi atau seringkali menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan sorga di sini, di bumi ini. Ingat ya, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Kenapa kita nggak perlu menghadirkan kerajaan Allah nanti di sorga? Orang udah sempurna, ngapain kita diminta datanglah kerajaanmu? Kita tidak akan berdoa itu lagi. Menghadirkan kerajaan sorga adalah secara sederhana ya, apa yang ada di sorga, yang ada di sorga sempurna saat ini, itu kita perjuangkan, kita hadirkan di bumi ini. Yuk mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya baca buat kita 1 Yohanes 3 ayat 2. Nanti di sorga, ngapain sih kita di sorga? 1 Yohanes 3 ayat 2 mengatakan begini. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Nanti di sorga, kita akan sama seperti Kristus. So, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di sini, di bumi? Mari berubah. Mari mengalami pembaharuan hidup. Makin sama dengan Kristus. Saya ambil contoh lagi, satu lagi ya. Wahyu 7 ayat 15. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah. Dan di terjemahan baru beribadah. Terjemahan lama melayani kepada Allah siang dan malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ngapain nanti kita di sorga? Di sorga kita akan melayani Allah siang dan malam. Bagaimana menghadirkan kerajaan sorga di sini sekarang? Layanilah Tuhan.
di bumi. Itulah bagian ketika kita berbicara, datanglah kerajaan. Wahyu 21 ayat 3 dan 7 itu berbicara relasi yang begitu intim. Dia akan menjadi Allah kita. Ia akan tinggal bersama Allah kita dan kita menjadi anaknya. Kita akan tinggal bersama-sama yang tidak terpisahkan. Bagaimana menghadirkan kerajaan sorga? Ya, seharusnya kita merindukan persekutuan dengan Allah daripada apa yang kita harapkan pemberian-pemberian dari Allah di bumi. Sekarang kita masuk pada jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika saya berdoa, jadilah kehendakmu, maka saya harus mengartikannya sebagai doa bahwa saya bersama-sama dengan seluruh umat Allah belajar untuk taat pada kehendak. Nanti di bagian kedua, saya ini dulu frase jadilah kehendakmu. Baru nanti kita akan lihat. Sehingga tujuan doa selalu jelas, kemudian tujuan doa selalu kita harus pahami. Bukan menuntut Allah melakukan keinginan saya, tetapi membawa kehendak saya ke dalam jalur kehendak Allah. Dan saya tidak tuliskan di sini. Bukankah Yesus mengajarkan kita di mana? Di dalam doa di Taman Getsemani. Kalau boleh, Yesus menyatakan keinginan. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu, ya Bapa. Maka, apa arti ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu? Saya eksplor dalam 3 hal. Yang pertama, kita harus belajar untuk berkata, bukan kehendakku. Berdoa jadilah kehendakmu, tidak mungkin memohon dengan tulus melakukan kehendak Allah tanpa belajar menyangkal diri sendiri. Kenapa? Saya tuliskan panjang lebar di situ karena saya juga dulu pernah sama-sama berjuang di marketplace. Karena ketika kita masuk dalam kehidupan dunia pekerjaan kita setiap hari, kita berkali-kali sering menemukan bahwa kita lebih ingin melakukan kehendak kita sendiri dibandingkan dengan kehendaknya. Pepatah lama mengatakan, you see what you want to see. Dan itu yang sering kita sebut kehendak Allah. Kita memang pengen apa yang kita sebut kehendak Allah seringkali adalah apa yang kita pengen lihat. You see what you want to see. Dan seharusnya tadi udah disinggung sedikit. Inilah pergumulan ketika kita berbicara panggilan. Kalau berbicara panggilan, maka bukan yang dipanggil dong yang menentukan. Kita bertanya kepada dia yang memanggil. Aku dipanggil apa? Saya pikir belajar berkata bukan jadilah kehendakmu. Kita harus secara jujur terus berkata di hadapan Tuhan. Selidiki aku untuk sanggup berkata, bukan kehendakku. Apakah salah untuk menyatakan kehendak kita, keinginan kita? Tidak salah. Yesus mengajarkan di Taman Getsemani. Ia nyatakan keinginannya, tapi kemudian diakhiri dengan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Dan yang kedua, belajar menerima kehendak Allah. Berdoa jadilah kehendakmu, berarti kita memohon kelembutan hati, menerima apa yang memang Tuhan berikan bagi kita. Dan ketiga, belajar berdoa berkata, berdoa jadilah kehendakmu. Itu berarti memang proses kita berusaha mengerti terus-menerus kehendak Tuhan. Itu arti. Sekarang saya masuk kepada
Bagian itu kemudian ditutup dengan kalimat ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya mau melihat frase di bumi seperti di sorga. Ketika saya berdoa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Poinnya adalah kita punya kesadaran bahwa di bumi belum sempurna. Masih istilah Pak Nova tadi carut marut. Itu justru satu kesadaran. Ketika berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam satu kesadaran, memang di bumi belum sempurna, carut marut. Tapi aku merindukan apa yang terjadi seperti di sorga, terjadi di bumi. Kini dan di sini, di bumi ini. Jadi sekali lagi doa Bapa kami adalah kerinduan kita. Apa yang seperti di sorga terjadi di bumi. Itulah kehendak Allah. Di dalam sorga kehendak Allah disukai, ditaati secara sempurna oleh seluruh makhluk surgawi. Tapi di bumi tidak. Itu kita sadari carut marut. Begitu banyak yang menentang kehendak Allah. Maka kalau kita boleh simpulkan, ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, kita mendoakan agar ketaatan sempurna terhadap kehendak Allah yang ditunjukkan oleh penghuni sorga, juga kita belajar berlaku di bumi. Tentu sama seperti datanglah kerajaanmu, itu bicara kita dulu, dan kemudian itu juga berbicara kesaksian gereja bagi dunia ini. Tetapi sisi ini, tadi saya katakan satu pengakuan bahwa di bumi memang belum sempurna dan tidak akan sempurna. Di sorga lah yang sempurna, kerinduan kita nyata. Maka teman-teman, di dalam konteks ini saya tuliskan, Yesus mengajarkan kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi, yang dilanjutkan seperti di sorga. Yesus justru ingin membangkitkan pengharapan. Kalau saya lanjutkan apa ungkapan Pak Nova. Berdoa jadilah kehendakmu di bumi yang carut marut. Mungkin kalau baru pulang retret kita semangat. Sesudah itu frustrasi lagi kita. Benar gak Pak Nova? Frustrasi. Frustrasi. Gak ada gunanya untuk berdoa seperti ini. Mungkin kita sampai kepada satu bahasa seperti itu. Kenapa saya tuliskan di sini? Dunia bahkan mungkin menghina permohonan doa seperti itu. Kedagingan kita bahkan tidak mau menerimanya. Namun dengan mengingatkan kita, Allah telah menetapkan kehendaknya secara sempurna di sorga. Yesus mendorong kita dan untuk berharap bahwa di atas bumi kita belum melihat hal-hal yang besar. Dalam satu pemahaman memang belum seluruhnya dan tidak akan pernah sempurna di bumi ini. Itulah yang sedang Allah kerjakan. Jadi ketika permohonan begitu melelahkan, pengharapan akan memberikan kesegaran. Dan bagi Yesus menyatakan, membuat seperti di sorga, di antara satu permohonan yang sulit, justru merupakan saya katakan seperti rest, seperti pengharapan untuk terus mengingatkan kita. Memang belum sempurna. Dan dalam pengharapan, kekuatan ketekunan doa permohonan itu diperbaharui kembali. Pengharapan memberikan kekuatan dan memperbaharui doa kita. Maka
teruslah tekun berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di dalam satu hal seperti ini. Sekarang saya masuk kepada lalu apa hubungannya dengan Paskah, kebangkitan Kristus. Mungkin kebangkitan Kristus kita sudah sama-sama tahu. Kebangkitan Kristus, Yesus mengalahkan kuasa maut, mengalahkan musuh terbesar kita. Bahkan 1 Korintus 15 kita bisa dengan Rasul Paulus bisa dengan gagah berkata, "Hei maut, di manakah sengatmu? Hei dosa, di mana kemenangan?" Betul, Yesus telah mengalahkan, memberikan satu kemenangan telak kepada kita, memenangkan suatu pertempuran. Tapi nyatanya kita masih ada di sini. Maka saya masuk kemudian hari ini saya hubungkan kemudian doa kita ini. Bagaimana kita terus berdoa, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Dari 1 Petrus 3 ayat 5. Saya bacakan buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, saya mau menggarisbawahi kebangkitan Yesus yang membawa kita kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan, yang melahirbarukan kita. Itu terjadi karena rahmat Allah yang besar. Maka kembali saya ingatkan tadi, seharusnya mulai saat ini kerajaan Allah kita pahami. Lebih bukan sebagai satu tuntutan, tetapi di dalam kelegaan. Raja yang mengasihi kita. Rahmatnya yang besar. Nah, untuk apa? Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Lalu kelima, ayat 5, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah dinyatakan pada zaman akhir. Yang siap dinyatakan pada zaman akhir. Mari kita lihat. Kuasa kebangkitan itu menyatakan kepada kita oleh rahmatnya yang besar, kebangkitan Yesus Kristus membawa kita kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Bahkan dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih ini, bukan kepada hidup yang penuh pengharapan, tapi kepada pengharapan yang hidup, living hope. Nah, apakah pengharapan yang hidup itu? Yang pertama, dua hal pengharapan kita yang kita akan lihat pada hari ini. Yang pengharapan yang hidup, ayat 3 dan ayat 4. Kita sudah diberikan satu jaminan bahwa kita akan menerima warisan yang permanen, yaitu kemuliaan itu kelak. Petrus menggunakan suatu frase yang terus kita pasti menerima hidup yang kekal. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Tersimpan di sorga bagi kamu. Telah siap dinyatakan. Satu frase yang mengungkapkan bagaimana satu jaminan bahwa akhir adalah kemuliaan. Akhir dari semua perjalanan ini adalah kemuliaan. Dan itulah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup bukan gini nih. Mudah-mudahan malam ini cuaca baik. Ternyata enggak. Hujan. Tapi apa sih arti pengharapan yang hidup? Kita penuh pengharapan, living hope, karena kita sudah mengetahui akhir dari cerita. Betul Pak Nova. Sekarang masih carut marut. Carut marut.
Tapi kita tahu akhir dari cerita. Apa? Kemuliaan. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan itu kita nyata, tidak hanya doa. Artinya bagaimana Kristus menjadi raja. Bagaimana kehendak Allah nyata di muka bumi ini. Kita sedang di dalam satu perjalanan. Bahwa akhir dari semua ini, kita tahu adalah kemuliaan. Dan itu jaminan dari Allah. Dan itu memberikan semangat bagi kita. Itu kuasa kebangkitan. Mari kita lihat akhir dari cerita. Walaupun masih carut marut, masih dalam pergumulan adalah kemuliaan. Jaminan hidup kekal. So, bisa ada salah satu membaca Roma 8 ayat 18? Bisa Pak Nova kali? Ya, boleh. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin Pak Nova. Amin. Memang penderitaan zaman masih semua makhluk juga mengalaminya kok. Tapi bagi kita orang-orang percaya, bahkan dikatakan tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang akan dinyatakan. Kita tahu the end of the story. Itu pasti. Dan itu seharusnya menjadi kekuatan besar bagi kita untuk terus berjuang. Wah, kalau teman-teman baca 1 Korintus 4 ayat 17 ini, seharusnya ada yang janggal. Karena yang mengucapkan ini adalah Rasul Paulus. Yang penderitaannya luar biasa. Hampir-hampir mati terus berulang kali. Tapi dia katakan, sebab penderitaan ringan. Bagaimana mungkin dia bisa berkata ringan? Karena dibandingkan penderitaan yang besar itu menjadi ringan. Karena penderitaan itu bahkan perjuangan itu, pergumulan itu menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh, jauh lebih besar daripada pergumulan carut marut kita saat ini. Maka di dalam anugerah Allah kita kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita. Apa yang Tuhan sanggupkan bagi kita. Sampai di sini mungkin teman-teman berkata, karena Pak Niko orang fisika, sering relativisme. Kemuliaan masa depan, seolah-olah itu kemudian kita bayang-bayangkan menjadi kuat. Apakah hanya itu? Nah ini, apa sih arti hidup kekal itu? Hidup kekal sering tadi seperti saya katakan, sering kali hanya bicara soal nanti mati dan naik sorga. Betul, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak. Tadi apa kerajaan Allah? Relasi. Relasi dengan Kristus. Ini konteks pemulihan kerajaan Allah. Relasi. Sehingga seharusnya kita sudah alami dari sekarang. Dan itulah ayat 5. Ayat 5 tadi kalau kita baca. Tidak hanya berbicara nanti, the end of the story kita sudah tahu. Tapi Alkitab menyatakan, karena rahmatnya yang besar oleh kuasa kebangkitan, kita dipelihara dalam kekuatan Allah sampai kita memperoleh sepenuhnya keselamatan yang telah siap dinyatakan untuk kita. Ada kekuatan Allah yang kita alami saat ini. Wah, saya akan cepat kemudian. Ini seharusnya Roma, Roma 6 ya. Kita dipelihara dalam persekutuan dengan Kristus. Kita dilepaskan dari dominasi dosa. Dimampukan hidup bagi Allah. Lalu kita dimampukan untuk hidup dan masuk dalam pertobatan sejati. Kita dipelihara. Nanti seringkali kita pisahkan. Anugerah Allah yang menyelamatkan adalah juga anugerah Allah yang mendidik kita untuk meninggalkan segala kefasikan dan bisa sanggup berbuat baik. Itu dikatakan di Titus. Dipelihara dalam kekuatan Allah untuk makin serupa dengan Kristus.
Seperti tadi, nanti kita di sorga. Dipelihara oleh kekuatan Allah untuk menanggung segala perkara. Dipelihara dalam kekuatan Allah untuk tidak khawatir dan memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini saya hanya melihat bahwa apa yang kita doakan tadi, Allah dipelihara dalam kekuatan Allah. Bukan nanti di sorga loh ya. Sementara kita menantikan warisan itu. Dipelihara dalam kekuatan Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saya masuk kemudian bagian-bagian akhir dari ini malam ini. Teman-teman, saya masuk kembali kepada refleksi. Apa sih sebenarnya respon kita yang kita berikan sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan yang hidup itu? Dan ayat 5 menarik. Bagian kita beriman. Dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman. Apa iman? Tidak hanya bicara percaya, tapi penyerahan diri kepada Allah yang rahmatnya besar. Maka saya tutup kemudian. Dalam penyerahan diri kepada Allah yang rahmatnya besar, mari terus kita bertekun berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya akhiri kemudian dengan ini. Bagaimana kita dapat secara yakin kemudian melihat bahwa Yesus adalah Raja, bukan seorang tiran, otoriter. Dan bagaimana ini membawa kelegaan kepada kita dalam mengaplikasikan doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dalam kerangka hidup pribadi, berkeluarga, dan berkomunitas. Sampai di sini yang bisa saya sharingkan, saya kembalikan kepada Pak Nova. Ya, terima kasih Pak Niko. Wah, penjelasannya sangat eh, menuntun kita gitu ya dari setiap kata per kata di bedah satu-satu. Jadi kalau saya bisa sarikan sebelum nanti kita akan tanya jawab, mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa eh, mau bertanya langsung boleh karena ini apa namanya silakan nanti bisa raise hand atau bisa juga melalui chat room yang sudah disediakan oleh Zoom bisa juga bertanya di situ gitu. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan saya ingin menyarikan sedikit bahwa tadi Pak Niko sudah menjelaskan dengan gamblang Matius 6 ayat 10. Jadi kerajaan Allah datanglah kerajaanmu itu artinya kerajaan Allah itu memang bukan soal wilayah. Jadi bukan mendatangkan wilayah kerajaan Allah ke muka bumi ini gitu. Tetapi ini tentang relasi dengan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sama dengan relasi dengan Allah. Datanglah kerajaanmu sebenarnya sudah terjadi ketika Tuhan Allah hadir dalam Kristus dan karya penebusan yang kita baru rayakan Paskah itu sebenarnya penggenapan terhadap datanglah kerajaanmu, tetapi belum sempurna karena sebenarnya kita akan terus disempurnakan dan sebenarnya sempurna ketika Yesus Sang Raja itu datang kedua kalinya. Jadi datanglah kerajaanmu buat diri kita itu sebenarnya Kristus adalah Raja bagi kehidupan kita. Dan ketika kita berdoa di Bapa kami, harusnya datanglah kerajaanmu di dalam dan melalui saya. Jadi artinya saya bisa menghadirkan kondisi kerajaan Allah di tengah kehidupan saya gitu. Nah, terus eh, menghadirkan sorga di bumi kini dan di sini itu adalah sebenarnya kita menghadirkan di bumi bagaimana kita diharapkan yang ada di surga. Jadi berubah dengan pembaruan akal budi, melayani Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita juga merindukan persekutuan, artinya keeratan relasi dengan Allah menjadi yang utama dibanding hanya sekadar rindu akan pemberian berkat Allah melalui permintaan-permintaan kita, tapi
kita tidak rindu terhadap relasinya. Jadi sebenarnya kembali kita rindu dengan relasi Allah sebenarnya. Jadi tujuan doa bukan menuntut Allah, tapi membawa kita ke dalam jalur kehendaknya, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan di tengah kondisi yang sekarang memang sedang dalam kondisi carut marut. Tetapi kita terus dan akan berharap dan mempunyai pengharapan yang hidup karena kita tahu bahwa kita punya warisan yang permanen, yaitu hidup yang kekal. Ketika nanti kita akan bersama Kristus ada di surga. Dan yang kedua, kita dipelihara dalam kekuatan Allah sampai kita sepenuhnya eh, Allah mem, melakukan menyelamatkan kita gitu. Jadi kuncinya adalah Allah beserta dengan kita di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan terus dipelihara melalui kekuatan iman, yaitu dengan penyerahan diri dalam rahmatnya yang besar. Nah, itu sebenarnya intinya. Silakan Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin bertanya kah? Silakan, forum diskusi sudah bisa dibuka. Silakan bila mau ada bertanya langsung, bisa juga raise hand. Saya Pak Nova, boleh Ya, bertanya? boleh, Novisius, boleh, silakan. ya Ya, selamat malam semua. Saya mau bertanya ke Pak malam, Niko. Bu Sebo. Tadi yang disampaikan itu untuk semua kita orang Kristen yang sungguh atau untuk seorang Kristen yang seada-adanya orang Kristen? Itu dulu dijawab. Nanti kemudian kalau sudah terjawab baru ada pertanyaan susulan. Mungkin bisa dibantu. Silakan Pak Niko. Oke, jadi tentu itu adalah uh, pengajaran Tuhan Yesus kepada semua murid-murid Kristus. Jadi saya tidak kemudian tentu Tuhan Yesus ketika menyampaikan hal ini tidak membuat satu batasan kepada apakah kemudian berbicara sungguh-sungguh atau tidak. Justru ketika menyampaikan hal ini, ya, Yesus merindukan bahwa inilah profil dari murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Namun, masuk ke dalam pemahaman arti sungguh-sungguh itu, kita harus terus menyadari bahwa kita masih dalam konteks pergumulan. Maka selalu tadi kita katakan, ketika para murid berkata begini, ajarlah kami berdoa. Dan Yesus mengajar mereka sehingga ketika kita berdoa seperti ini, saya pikir kita sedang dalam proses belajar, proses bertumbuh untuk seperti apa yang disampaikan oleh Yesus itu. Uh, jadi saya maksudnya cenderung tidak kemudian membuat satu apa namanya satu pembatasan apakah ini disampaikan kepada apa namanya yang sungguh-sungguh atau bukan, tetapi inilah pengajaran doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Oke, kalau doanya mungkin iya ya, Pak, untuk kita semua yang orang percaya kepada Kristus. Yang saya persoalkan mengenai janji yang Tuhan Yesus berikan apabila kita dan hidup yang kekal itu untuk kita yang sungguh-sungguh atau untuk Kristen seada-adanya Kristen. Sekali lagi Bu, walaupun kita hari malam ini tidak bicara tentang doktrin keselamatan ya, keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Dan kenapa kemudian dalam konsep gereja, gereja mengatakan kepada kita adalah begini, gereja itu siapa sebenarnya gereja yang sesungguhnya, yang kita bisa lihat visible adalah anggota gereja seperti kita-kita ini. Tapi siapa gereja yang sesungguhnya invisible, kita tidak pernah melihat, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Betul, kita bisa mengatakan bahwa ada satu indikasi dalam tanda kutip ketika ketika orang
seorang Kristen yang sungguh-sungguh maka akan menunjukkan buah-buah di dalam kehidupannya. Tetapi kita tidak kemudian bisa membuat kemudian batas garis apakah ini orang yang diselamatkan atau tidak. Kenapa? Bahkan keselamatan kita sama sekali tidak berdasarkan apa yang kita perbuat. Jadi saya lebih kemudian berbicara bagian ini, uh, 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 kita dipanggil untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam konteks anugerah Allah, bukan dibalik. Jangan dibalik, kita berdoa ini supaya kita menjadi bagian dari anugerah. Mudah-mudahan sedikit bisa menjawab. Tapi kalau ada sisi lain dari teman-teman yang bisa juga berdiskusi, Eh, silakan. Pak Niko, kalau begitu saya ada pertanyaan lanjutannya. Jadi, oke, untuk berdoa doa ya, untuk kita semua yang percaya Kristus doanya ya seperti itu ya yang disampaikan, membawa suasana sorga dari sorga ke bumi. Kemudian kalau untuk janji kontradiktif tidak? Kalau kita bandingkan dengan ayat Yohanes 2 23-24 sama Yohanes 17-9 sama 1 Petrus 4-18. Saya rasa tidak semua orang Kristen mendapatkan janji Tuhan itu. Kalau kita lihat ayat-ayat ini ya, mungkin masih banyak lagi ayatnya. Cuma yang saya amati janji yang Tuhan berikan dari doa Bapa kami, terus hidup yang kekal dan seterusnya, itu untuk orang yang sungguh-sungguh bekerja dan percaya kepada Tuhan, tentu memenuhi semua apa eh, yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Karena ada ayat-ayat juga yang menyatakan ini, Tuhan tidak mempercayakan dirinya, kemudian Tuhan berdoa bukan untuk setiap orang, kemudian hanya orang benar. Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Nah, ayat-ayat ini apakah tidak kontradiktif dengan apa yang Bapak sampaikan? Mungkin bisa dibantu jelaskan. Terima Oke. kasih. Oke, Bu. Bagian-bagian ini hati-hati kita dalam konteks Alkitab. Kemudian ada banyak bagian-bagian Alkitab yang merupakan antisipasi untuk kemudian mendorong orang-orang percaya kemudian terus menghidupi keselamatannya. Nah, kita tidak bisa kemudian berkata yang saya maksud adalah begini bahkan dari apa buah-buah yang ditunjukkan, kita sama sekali tidak ada seorang pun yang bisa kemudian masuk ke dalam siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah. Bahkan orang-orang yang sudah diselamatkan pun kita masih dalam proses jatuh bangun di dalam dosa. Jadi, bagi orang-orang yang diselamatkan, akhirnya kita masuk kepada doktrin keselamatan ya. Bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, jaminan kehidupan kekal yang diberikan Allah tidak akan pernah hilang, itu jaminan. Tapi tentu di dalam kehidupannya itu akan merusak relasi persekutuan dengan Allah. Dia tidak akan menikmati apa yang dikatakan Roma 5 ayat 1. Dia akan menikmati damai sejahtera dengan Allah. Dan itu kita alami. Saya ketika sedang jatuh di dalam satu dosa, anugerah keselamatan saya tidak akan hilang. Tidak akan kemudian masuk bahwa itu tidak akan kemudian mengklasifikasi saya apakah saya orang Kristen sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi itu tentu merusak relasi saya, persekutuan saya, damai sejahtera saya dengan Tuhan. Nah, kembali kepada tadi, saya hanya tidak mau masuk kepada klasifikasi ada orang Kristen sungguh-sungguh, ada orang Kristen yang ini. Kita tidak pernah tahu siapa kemudian yang dalam tanda kutip, tentu kita punya keyakinan, tetapi anugerah keselamatan Allah kerjakan bahkan di luar apa perbuatan-perbuatan kita.
Mungkin nanti bisa ini kalau maksudnya kalau kita follow up pertanyaan ini karena ini satu topik khusus, topik lain di luar apa yang kita bisa bahas malam ini. Silakan. Ya, ya. Oke, Oke. Pak. Terima kasih. Emang Ya, baik Bu. terima kasih Bu Febe. Ya, Pak Niko. Pak Niko, terkait dengan pertanyaan Bu Febe tadi, terus jawabannya Pak Niko, jadi tadinya saya mau nanya yang saya mau tanya ini gitu, terus ketika Bu Febe juga bertanya, jadi tergelitik gitu. Eh, apa namanya? Pak Niko bilang tadi kan memang keselamatan itu anugerah itu memang kita tidak jadi saya setuju gitu jadi bahwa keselamatan kita tidak bicara tentang siapa yang diselamatkan siapa yang tidak gitu karena itu murni anugerah Allah kita sendiri pun tidak tahu kenapa kita diselamatkan gitu kita menerima anugerah itu gitu gitu bukan karena saya sudah melakukan A B C D gitu tapi karena yang itu murni anugerah Allah gitu nah eh, karena itu kita punya rasa syukur gitu kenapa kita yang diselamatkan gitu punya rasa syukur dan akhirnya kita ingin juga orang lain ikut diselamatkan gitu kan. Nah, terus muncullah bahwa tadi saya tergelitik dengan kata-kata Pak Niko ketika terakhir tadi gitu. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita harus hidupkan dalam kerangka hidup pribadi, keluarga dan komunitas gitu. Nah, itu relevan sekali sih menurut saya gitu. Jadi kita sebagai eh, yang beriman kepada Kristus yang percaya bahwa keselamatan itu ada pada kita gitu. Yang tidak tahu kenapa juga gitu ada pada kita gitu karena itu anugerah Allah semata gitu. Eh, tapi kita punya kesadaran bahwa kita yang sudah diselamatkan harus juga memberikan apa namanya datang kerajaanmu itu di dalam kehidupan pribadi, keluarga dan komunitas gitu. Di Indonesia ini kan kondisinya emang tadi mungkin saya bilang carut marut gitu murni benar-benar keberagaman gitu. Apa namanya ya dari suku juga beragam, terus dari apa namanya kondisi agama juga beragam. Belum lagi kita sendiri pun dengan yang lain juga beragam gitu. Pribadi kita pasti beragam dengan yang lain, pasti punya plus minusnya sendiri gitu. Nah, bagaimana menghadirkan itu gitu? Bagaimana menghadirkan di dalam kondisi keberagaman itu, bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dan kehendak Allah di bumi ini gitu. Di bumi di tempat kita yang penuh keberagaman ini gitu. Karena kita pasti interaksinya kan karena nggak seragam jadi pasti berbeda. Ketemu satu orang mungkin akan punya karakter yang beda dengan saya gitu. Ketemu komunitas lain mungkin agamanya beda. Ketemu eh, eh, yang lain mungkin kita harus beradaptasi karena sukunya beda gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana dalam konteks itu gitu? Tentu kalau Alkitab tunjukkan kepada kita uh, apa kemudian menghadirkan kerajaan Allah adalah kita berbicara atau datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita berbicara tentang bagaimana menghadirkan umpamanya ketaatan kita kepada firman Tuhan, bagaimana Yesus adalah raja dalam seluruh aspek kehidupan kita, itu prinsip. Tetapi bagaimana kemudian kita berinteraksi, bagaimana kita dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, saya pikir tentu kita akan menggunakan satu apa namanya? Kita akan beradaptasi tanpa kemudian harus kemudian melawan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau saya pakai prinsipnya kemudian apa yang sering kali dikatakan sebagai integritas, artinya ya kita kita terus belajar untuk mengedepankan ketaatan kepada Tuhan. Tentu di dalam berinteraksi kita harus kemudian dalam konteks berhikmat tentang cara tentang bagaimana menyatakannya di tengah-tengah keragaman yang terjadi. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita kita sampaikan. Jadi saya sih, mamanya ketika dulu bekerja
Saya pikir saya tidak selalu kemudian saya harus berkata bahwa ketika umpamanya menyampaikan apa prinsip-prinsip yang saya yakini, saya tidak harus kemudian terus mengutip ayat-ayat. Benar ya? Artinya tentu dalam pemahaman saya dengan firman Tuhan, saya belajar untuk mengaplikasikan itu ketika saya berada dalam konteks di kantor. Tetapi bagaimana saya kemudian dengan teman-teman saudara yang lainnya, saya bersahabat, bersaudara dengan mereka sampai di mana batas-batas kemudian itu tidak melawan ketaatan saya. Jadi belajar untuk beribadah. Bahkan dalam konteks-konteks tertentu, ketika umpamanya kita kan semua di sini kadang-kadang bukan semua pengambil keputusan teratas, yang kadang-kadang kita hidup di bawah pengambil keputusan yang memaksa kita untuk kemudian harus umpamanya kita dipaksa untuk kompromi. Dan perlu berhikmat bagaimana kemudian untuk menyatakan kepada kita, menyatakan kepada atasan kita, menyatakan kepada shareholders apa prinsip-prinsip yang kita yakini. Jadi belajar untuk itu. Apakah saya, ini saya kemudian sharing, apakah saya tidak pernah gagal? Pernah, berulang kali gagal. Tetapi ini tadi, uh, uh, kenapa saya kemudian tidak frustrasi, dalam arti dalam satu ketakutan bahwa Tuhan akan menghukum saya, lalu apalagi kalau bicara keselamatan saya akan hilang. Tidak, di dalam anugerah Allah kembali saya memohon datang kepada Tuhan untuk Tuhan, kuatkan aku, berikan aku hikmat bagaimana aku bisa lolos dari satu masalah, dari satu permasalahan yang ada. Jadi saya pikir satu proses pergumulan, satu proses pencarian bagaimana kemudian uh, 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 secara prinsip kita terus berjuang untuk menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, tetapi perlu berhikmat, perlu beradaptasi, perlu kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan keragaman-keragaman ini. Oke, oke, Pak. Ya, jadi bedakan prinsip dengan cara gitu ya, Pak ya. Jadi Ya, prinsip seperti yang tadi sudah disampaikan, cara kita harus punya hikmat dan kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa menemukan cara terbaik dalam mengatasi semua keberagaman itu ya, gitu, dalam ya. Rasul Paulus kan kekompleksan ngomong, kehidupan kita. Rasul Paulus ngomong, Pak, kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi demi ketaatan dia kepada Tuhan. Kepada orang Yunani, aku seolah seperti orang Yunani dalam soal cara, tidak tentang prinsip. Jadi mungkin disitulah kita terus bergumul, berjuang. Disitulah perlunya persekutuan, saling sharing, saling menguatkan, saya pikir. Oke, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Mau Bisa saya, lewat Pak? chat, bisa. Ya, dengan Flora, Pak Novan. Bu Fora, ya, ya. Silakan Bu Fora. Ya. Eh, dari ini sih bukan pertanyaan, Pak, tapi dari apa yang tadi Pak Niko sampaikan. Ini jadi buat saya pribadi ada yang semakin menambah atau semakin ini ya, apa namanya, membuka wawasan saya tuh lebih luas gini, Pak. Ada kalimat yang di Alkitab bilang tuh kan bersukacitalah dalam pengharapan gitu ya, Pak. Nah, tadi kita bicara mengenai pengharapan yang hidup tadi gitu loh, Pak Niko. Nah, saya jadi ingat dari awal yang Pak Niko bagikan mengenai kerajaan Allah itu tuh bicara sebenarnya tuh kerajaan pasti ada rajanya gitu tadi Pak Niko bilang ya. Nah, di situ Pak Niko yang saya dapat tuh yang dari Pak Niko bagikan adalah kita mengenal siapa siapa Allah itu. Siapa raja itu? Dia adalah Allah yang maha besar pencipta alam semesta gitu, Pak. Nggak kebayang Allah itu seperti apa gitu kan. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa gitu. Lebih lanjut kita tahu bahwa dia tuh Allah yang juga tidak tidak dibatasi oleh tempat, waktu gitu ya. Jadi itu gambaran suatu Allah yang luar biasa gitu loh Pak yang dari. Nah kemudian kerajaan Allah itu juga bicara mengenai relasi tadi Pak Niko bilangnya itu mengingatkan saya
kalau tuh bicara mengenai relasi, kita sampai bisa panggil dia Bapa gitu. Allah yang begitu besar itu sampai kita bisa panggil dia Bapa gitu ya. Itu bicara relasi yang sangat dekat gitu ya, Pak. Dari orang tua dengan anak gitu ya, ayah dengan anaknya itu ya. Jadi kemudian bicara lagi mengenai bahwa kerajaan Allah itu bicara mengenai anugerah gitu ya, Pak. Kasih karunia gitu loh. Waduh itu kita yang orang yang berdosa ini dikasih anugerah keselamatan gitu loh, Pak. Itu luar biasa banget gitu ya. Kemudian kerajaan Allah itu juga bicara mengenai tadi ya Pak, pemeliharaan juga termasuk dalam kasih karunia itu. Nah, di ujung-ujungnya itu pengharapan. Jadi saya ingat tuh di dalam Alkitab bilang bersukacitalah dalam pengharapan gitu loh Pak. Tadi Pak Niko bilang dan Pak Nova juga ingatkan bahwa dunia ini nih eh, apa namanya, carut marut gitu ya Pak ya. Kalau kita bilang tuh chaos, kita ini sekarang pun nggak tahu ujung jalan kita nanti ke depannya, kita nggak tahu seperti apa gitu loh Pak. Tapi ada pengharapan yang eh, di dalam apa kerajaan itu diberikan bahwa kita tuh bisa tenang dari bisa bersuka cita Pak dalam pengharapan, walaupun kita nggak tahu ujung hidupnya kita ini seperti apa nantinya, tapi kita tadi Pak Niko bagian juga tuh ada iman gitu loh Pak. Jadi melalui iman itu kita bisa punya pengharapan. Dan walaupun kondisi kita saat ini masih belum tahu, masih masih nggak jelas nanti ujungnya seperti apa, di mana kita juga bisa jatuh ke dalam dosa, tapi ada pengharapan. Kita tahu ending dari hidup kita ini nanti seperti apa, kehidupan kekal tadi yang Allah sudah janjikan gitu ya Pak. Ini yang membuat saya tuh jadi wah luar biasa gitu loh Pak. Jadi apapun kondisinya kita dalam saat ini, kita tahu ending ujung kita itu kalau kita berpengharapan kepada dia itu ada damai sejahtera, Pak. Jadi penderitaan, kesusahan gitu ya, Pak. Apapun itu, ini jadi apa ya? Jadi kayak satu ini membuka wawasan saya bahwa ya emang inilah ya, tadi Pak Niko yang bilang itu juga bilang kerajaan Allah itu sudah ada tapi belum sempurna gitu ya, Pak. Jadi memang ya dalam dunia ini kita masih bisa jatuh, berbuat dosa, masih akan merasakan penderitaan, masih akan mengalami yang namanya kesusahan, tapi kita harus punya iman bahwa ujung dari semuanya ini kita ada janji yang Allah berikan kepada kita kehidupan kekal tadi. Makanya eh, saya suka jadi menambah wawasan saya tentang kalimat yang dalam Alkitab bilang itu bersukacitalah dalam pengharapan tadi, Pak. Jadi terima kasih buat apa yang Pak Niko bagikan hari malam hari ini, Pak. Oke. Terima kasih Bu Kora. Sama saya juga seperti itu gitu. Apa, ya memang eh, indahnya ber-PA seperti itu ya, Bu. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kita mungkin satu penanya lagi gitu ya. Satu penanya lagi, silakan. Saya boleh bertanya, Pak? Pak Mauris ya Pak. Ya, oke. Nah, Oke. iya, Pak. Saya ya, ini terima kasih nih Pak Niko nih dengan apa namanya materi yang dibawa hari ini itu sangat memberkati kita ya. Jadi dari dua kalimat ya kalau nggak salah, dua kalimat ini saja jadi satu topik yang luar biasa gitu. Sehingga kita bisa mendalami artinya dan bahwa memang eh, sudah ada keterkaitan itu dari sejak perjanjian lama sampai juga apa yang disampaikan Tuhan Yesus gitu. Nah, saya juga mungkin di sini tanyanya simpel aja, mungkin sudah pernah ditanya di tempat sebelumnya gitu. Nah, terkait dengan eh, bagaimana cara kita menyikapi di satu sisi beriman untuk Oke, terputus tuh kelihatannya Pak Mauris.
Oh, terputus ya Pak Moris ya. Atau bisa lewat Pak Morisnya freeze apa Udah terlempar keluar kayaknya. terlempar Eh, keluar. Oke, ya udah. Nanti nanti mungkin bisa lewat chat juga sih kalau memang gitu. Iya, 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 iya. Oke, satu lagi bila ada yang ingin bertanya, Pak Pujo. Ya, tadi saya sempat agak sedikit intip ada Pak Pujo. Ya, silakan Pak. Ya. Lalu, Oh, lalu, Pak Moris. sorry Pak, terputus tadi. Ya. Nah, Pak Moris dulu nanti habis itu Pak Pujo. Ya, silakan, silakan. Oh iya Pak, sebentar. Ya, Jadi nggak apa-apa. Ayo, Pak. Ya. sebenarnya pertanyaan simpel Pak. Jadi bagaimana cara kita menyikapi di satu sisi kita diminta beri. Iya, saya ulang Pak, bagaimana cara kita menyikapi di satu sisi kita beriman untuk tunduk dalam rencangan Allah, jadilah kehendakmu. Tapi di satu sisi yang lain, Yesus juga menyampaikan bahwa kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa, seperti contohnya adalah misalnya memindahkan gunung di Matius 17 ayat 20. Bagi orang-orang awam, ini sepintas akan terlihat kontradiktif. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, kira-kira cara kita menyikapinya, Pak, untuk menjelaskan ini kepada orang-orang dengan cara yang sederhana. Mungkin begitu, Pak Niko. Saya share juga di chat, Pak. Mungkin kalau sinyalnya tadi putus-putus, Ya, Pak. Boleh, saya Pak. Ya. share Ya. juga di chat pertanyaannya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Tapi itu tuh tadi sudah dapat sih intinya sih Pak. Pak Niko silakan Pak. Sorry, tadi apa kontradiksinya Pak? Saya agak ini hilang. Jadi tadi doa bahwa datang ke kerajaan dan sebagainya hidup dalam pemeliharaan Allah, kita hidup dalam anugerah Allah gitu. Tapi di sisi yang lain, di dalam konteks firman yang lain, Allah akan memberikan eh, kekuatan buat kita untuk bisa memindahkan gunung dan sebagainya gitu, membuat perbuatan-perbuatan yang maha dahsyat di dunia ini gitu. Nah, yang satu sisi kan kesannya kerelaan kita untuk tunduk kepada kehendak Allah dan anugerah Allah gitu. Tapi di satu sisi rasanya Tuhan juga memberikan sebuah extra power buat kita untuk bisa menghadirkan apa ini gitu apa namanya kedahsyatan apa tindakan gitu dalam kehidupan kita gitu. Nah, itu gimana intinya gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat ini tidak kemudian tidak harus kemudian kita lihat secara berkontradiksi. Ketika kita akan disanggupkan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu, walaupun nanti kita definisikan apa itu pekerjaan-pekerjaan besar ya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu hanya di dalam ketergantungan kita kepada anugerah Allah. Hanya di dalam itulah konteks kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Jadi di dalam Yohanes dikatakan di luar persekutuan dengan Tuhan, di luar relasi dengan Allah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu kita harus pahami dulu. Atau di bagian lain Rasul Paulus bahkan yang melakukan hal-hal besar kemudian berkata, tidak seolah-olah kami bisa sanggup melakukannya? Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi bukan sesuatu yang kontradiktif. Beriman kepada anugerah Allah bukan kepada sesuatu yang seperti kemudian tidak berdaya. Tetapi memang kita menyadari bahwa hanya di dalam ketergantungan kepada Tuhan, hanya di dalam mengharapkan anugerah Tuhan, hanya di dalam penyerahan diri kita konteks melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Nah, apakah arti pekerjaan-pekerjaan besar bagi kita saat ini? Tentu arti pekerjaan-pekerjaan besar bagi kita saat ini harus kita lebih pahami dari sisi konteks pekerjaan-pekerjaan Allah bagi kita. Oke, pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan dalam konteks saat ini saya bukan mengatakan bahkan tidak ada tidak ada lagi istilahnya mujizat-mujizat, tapi Alkitab menyatakan apa kuasa yang paling besar yang bekerja di dalam kita adalah
yang bisa memperbaharui manusia berdosa menjadi seorang yang diperbaharui hidupnya menjadi seorang yang hidup baru. Itu kekuatan besar. Efesus mengatakan itulah mujizat terbesar. Jadi kalau saya mengatakan kenapa kemudian Yesus menyampaikan bahwa bicara kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, itu merujuk kepada berbicara ketika Yesus ada di muka bumi ini, berapa sih yang muridnya yang percaya kepadanya? Tidak lebih dari mungkin puluhan orang. Itulah mereka yang mengurung diri waktu Yesus disalibkan. Mengurung diri di rumah itu. Selain 11 orang murid, mungkin beberapa orang lain lagi. Apakah kekristenan sudah berkembang sedemikian? Tapi Alkitab menyatakan itu merujuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang paling nyata itu kemudian adalah buah-buah murid-murid Kristus yang dihasilkan oleh pekerjaan-pekerjaan para pekerja-pekerja Kristus dalam pelayanan kita. Jadi uh, lalu apakah kemudian harus orang yang ini? Enggak, kemudian pekerjaan-pekerjaan besar bagaimana setiap karya kita di dalam marketplace bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa merubah, menyentuh kehidupan orang lain. Saya pikir itu hal-hal besar dibanding kemudian tadi kita konteks bisa memindahkan gunung atau apa gitu saya pikir. Mungkin maksudnya saya metafora-metafora seperti itu harus kita artikan di dalam konteks kita saat ini. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Niko. Pak Pujo, silakan Pak. Ya. Oh, tidak terdengar suaranya Pak, mungkin Pak. Oh, oke. Oh, mungkin ada itu teknis mungkin ya Pak. Oke, kalau gitu, oke silakan. Bila tidak Boleh, ada, bo- oh, boleh saya bertanya satu saja terakhir oke, boleh, boleh, boleh. kepada Ya, Bang Niko. Ya. silakan, silakan, silakan Pak, Pak Baik, Rinsan. Ya. terima kasih Bang Niko tadi eh, sempat menjelaskan atau eh, menunjukkan satu slide. Kerajaan Allah itu already and not yet ya. Di mana zaman sekarang ini adalah zaman sekarang di antara the first coming, kedatangan pertama Kristus sama kedatangan kedua eh, Kristus ya, the second coming itu. Pertanyaan saya ini adalah terkait dengan the rapture, perpindahan gereja di masa akhir zaman ini. Ini terkadang kan the rapture dengan kedatangan yang kedua atau the second coming ini sering sekali dibuat suatu kondisi yang sama. Apakah sebenarnya ada perbedaannya, Bang? Atau itu dianggap sama dalam kondisi the rapture itu dan the second coming itu atau kedatangan kedua itu yang terjadi nanti di akhir zaman ini? Itu ya, itu pertanyaannya. Ya. Terima kasih, Bang. Oke, jadi pertanyaannya itu masuk satu topik lagi ya. Jadi itu kemudian pemahaman Bang Rinsan, maksudnya gini, itu pemahaman-pemahaman teologis kemudian tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi saya pikir gini, saya sederhanakan begini. Kita sekarang already and not yet berada di antara first coming dan second coming. Nah, bahasa-bahasa rapture itu semua ada di dalam konteks second coming. Nah, second coming itu kemudian oleh saya harus nyatakan kemudian ya nanti ini ya oleh kemudian beberapa pemahaman umpamanya mereka ambil dari Tesalonika ada second coming itu kemudian membuatnya dalam tahap-tahap. Oke.
Jadi seperti kedatangan Yesus Kristus itu yang kedua itu, Yesus Kristus akan datang dulu lalu mengangkat rapture orang-orang percaya, lalu kemudian barulah terjadi tribulasi, masa paling susah, lalu kemudian ada orang memerintah. Itu semua penafsiran, berbagai penafsiran tentang apa yang akan terjadi dalam second coming. Nah, apakah semua melihat ada tahapan-tahapan itu? Tampaknya tidak. Dan kalau saya boleh ini, kalau tentu kalau GKI masih yakin sebagai Calvinis loh ya. Artinya GKI dalam hal ini sebenarnya tidak melihat adanya tahap-tahap seperti itu. Jadi second coming dalam hal ini seharusnya GKI tidak melihat atau saya pakai sekarang istilah kerajaan 1000 tahun itu bagi konteks GKI lebih melihatnya amil, itu hanya satu metafora. Bukan betul-betul keadaannya diangkat dulu, lalu kemudian terjadi kerajaan 1000 tahun, baru Yesus datang berikut lagi untuk menghakimi seluruh orang hidup dan mati. Itu proses kedatangan Yesus. Jadi terjadi perbedaan-perbedaan kemudian dalam berbagai denominasi. Mungkin saya batasi dulu pertanyaannya sampai di situ, jawabannya sampai di situ. Artinya kalau nanti Bang Rinsan tertarik, bolehlah kalau kita ketemu-ketemu untuk melihat berbagai pandangan tentang apa yang terjadi pada second coming. Siap, Bang. Ya, Oke, terima kasih banyak nih, Bang, atas oke, oke, oke. Ya, ya, oke. Karena waktu juga tidak terasa kita sudah 9:30. Pak Niko mungkin bisa memberikan sedikit eh, closing statement, Pak, gitu sebelum nanti kita akan masuk ke dalam apa foto bersama dan juga doa penutup gitu. Oke, perlu tahu kita bahwa Alkitab menyatakan kepada kita, sementara kita masih di dalam dunia ini, itu perjuangan kita, pergumulan kita tidak akan pernah selesai. Tetapi ini tidak menjadi satu alasan bagi kita akan panggilan kita tetap untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga, di bumi seperti di sorga. Itu suatu realita yang harus kita tahu. Bahwa ini membuat kita tidak pernah frustrasi. Kenapa saya katakan, saya dalam satu kesadaran, panggilan saya kemudian adalah datanglah kerajaanmu, menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi Tuhan berkenan kepada saya bukan kemudian soal saya gagal, saya tidak berhasil, atau saya belum menghasilkan. Seberapa yang Tuhan percayakan kepada kita, mampukan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah, mari kita lakukan. Saya tutup dengan Filipi 3. Mari kita buka Filipi 3, apa yang diungkapkan oleh ambisi Rasul Paulus. Dan mungkin ini menjadi kemudian penutup yang baik bagi kita. Filipi 3. Setelah di bagian atas dia mengatakan aku bisa dibenarkan karena aku ditangkap oleh dia, itu ayat 9 dan berada di dalam Kristus bukan karena kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Karena anugerah ini lahir komitmen. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pertanyaannya, apakah kemudian Paulus sempurna? Udah dia dapat? Enggak. Lihat ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya.
Kalau-kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Teman-teman menarik ya. Kalau kita ini, Paulus bilang, ambisiku, aku kejar. Aku kalau dia juga nggak yakin bisa nangkap. Tapi bagian terakhir ditutup dengan apa? Karena aku sudah ditangkap oleh Kristus. Apakah usaha Paulus? Apakah ketekunan Paulus mengenal Allah yang membuat dia berhasil menangkap Kristus? Bukan. Pertama-tama aku telah ditangkap oleh Kristus. Maka aku terus berlari mengerjakan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, anugerah keselamatan. Yuk, mari kita lakukan ketekunan kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga dan di bumi. Tuhan memberkati kita semua. Silakan, Pak. Amin. Ya, ya, sungguh menarik dan eh, inilah sebenarnya sebuah apa namanya sebuah kenikmatan ber-PA sebenarnya gitu. Jadi kita mengerti apa yang menjadi konteks di dalam Alkitab gitu dan ini Komisi Dewasa juga saya dapat bocoran dari pengurus gitu bahwa Komisi Dewasa setahun ini akan menyelenggarakan beberapa runtutan PA, ada PA jemaat, bahkan nanti akan ada workshop PA untuk keluarga gitu. Jadi kita di dalam keluarga kita juga bisa apa namanya ber-PA gitu tanpa takut salah gitu karena memang kita dilengkapi dengan bagaimana caranya gitu. Dan di tengah tahun nanti akan ada Kutau. Jadi apa namanya Kutau itu adalah kursus umum teologia untuk umum gitu. Jadi kursus teologia tapi untuk orang awam seperti kita-kita ini gitu. Nah, jadi memang supaya kita bisa tidak takut ber-PA dan PA bukan hanya untuk orang yang bisa pandai bicara, tapi kita semua patut mengerti bagaimana kehendak Tuhan lewat firman Tuhan melalui ber-PA. Begitu, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan tinggalkan tempat karena Pak Niko akan berdoa dulu buat kita. Ya, silakan Pak. Ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan pimpinan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur juga untuk PA kami pada malam hari ini. Kiranya kami sungguh menikmati saat-saat kami mengenal, belajar kebenaran firman Tuhan adalah saat-saat yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kami. Dan sesungguhnya ya Tuhan, di luar anugerah Tuhan, kami tidak akan pernah sanggup memahami, apalagi melakukannya. Maka kami mohon ya Tuhan, di dalam anugerah Allah, tolong kami untuk semakin terus bertumbuh, memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan menghidupinya menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam konteks kehidupan kami sehari-hari. Apakah kami di rumah, di kantor, di dalam masyarakat, dan dimanapun kami berada. Terima kasih malam ini kami telah belajar kuasa kebangkitan Kristus. Itulah yang membawa pengharapan kepada kami. Melanjutkan perjalanan iman kami. Sekalipun jatuh bangun. Sekalipun di dalam pergumulan. Tetapi kami akan terus berlari. Karena kami tahu bahwa kami sudah ada di dalam anugerah keselamatan itu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, acara kita sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap salam sehat dan damai selalu. Ya, terima kasih.